Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 8 yang Ibu cintai, semoga hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa menyimak pembahasan tafsir surat Al-Mu'minun ayat 5 hingga 8. Tadi sudah Ibu bacakan, ayatnya adalah tentang walladzina hum li furujihim hafizun. Ayat ini berkaitan dengan ayat pertamanya yang muncul. Yang pertamanya adalah qad aflahal mu'minun. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang beriman yang beruntung yang bagaimana? Orang beriman yang beruntung adalah, mungkin sebelumnya sudah dibahas di ayat 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang yang dibahas di ayat kelima adalah mereka yang menjaga kemaluannya. Menjaga dari apa? Menjaga dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Lalu apa perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah? Mereka boleh melakukannya dengan illa ala azwajihim, dengan istri mereka atau dengan pasangan mereka, au ma malakat aimanuhum, atau dengan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan hal ini terhadap dua ini, terhadap istri atau terhadap hamba sahaya, ini tidak ada celah baginya, tidak ada celah bagi mereka. Sementara faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, dan barang siapa yang mencari kesenangan dari selain dari dua wanita ini adalah mereka adalah orang-orang yang menantang Allah. Ibu masuk dulu dari ayat 5 ya. Dari ayat 5, walladzina hum li furujihim hafizun. Menjaga kemaluan. Mungkin kita sendiri sudah tahu ya pengertian dari menjaga kemaluan seperti apa. Yang melanggarnya adalah mereka yang melakukan perbuatan zina, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, contohnya adalah sodomi, perbuatan yang dilakukan oleh para kaum LGBT dan lain-lain. Nah, yang dihalalkan adalah dua, yaitu kepada istri-istri mereka ataupun kepada hamba sahaya atau kepada budak mereka. Lalu pertanyaannya, apa sekarang itu perbudakan masih ada? Sekarang sudah tidak ada. Lalu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan, barangkali ada, Bu, apakah tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita yang dipekerjakan di daerah di Arab Saudi itu mereka adalah hamba sahaya? Bukan. Mereka dipekerjakan dengan kontrak sebagai tenaga kerja dan dibayar sesuai dengan perjanjian. Jadi tidak dimiliki fisiknya maupun semuanya, seluruhnya dimiliki. Mereka adalah sebagai tenaga kerja. Yang disebut hamba sahaya, kita kembali mungkin kita harus mempelajari sosiologi, antropologi sekitar 14 abad yang lalu ya. Ini cukup lama, 1400 tahun yang lalu. Sebelum Islam datang di daerah Arab, itu hampir semua masyarakatnya mereka memiliki hamba sahaya atau memiliki budak. Mungkin sekarang akan terdengar agak aneh kalau misal orang memiliki orang. Orang memiliki kendaraan, oke. Orang memiliki rumah mewah, oke. Tapi akan aneh kalau sekarang kita mendengar ada orang memiliki orang.
Pada sekitar 14 abad yang lalu itu ada perbudakan. Awalnya dari mana perbudakan? Ada satu perbudakan itu dari warisan orang tuanya. Orang tuanya punya budak banyak, orang tuanya meninggal, kemudian budak-budaknya itu diwariskan kepada anaknya. Kemudian yang kedua adalah jika ada raja kemudian menyerang suatu dusun, dan satu dusun itu kalah dan dijadikan budak-budaknya. Nah, kemudian ada juga di sana itu ada transaksi jual beli budak. Ada transaksi jual beli budak. Kita ngelihatnya jangan sekarang, tapi ini kejadian 1400 tahun yang lalu ya. Yang sangat zaman dulu sekali. Zaman Islam belum datang. Nah, setelah Islam datang, sedikit demi sedikit, berangsur-angsur, perbudakan itu mulai hilang. Allah tidak langsung melarang. Setelah Islam datang, tidak langsung melarang, langsung dihilangkan. Tapi Allah memerintah Nabi Muhammad menanyakan kepada sahabat-sahabat, amal apa yang paling hebat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, beliau bertanya, amal apa ya Rasul? Yaitu melepaskan atau memerdekakan hamba sahaya. Dan Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan emas-emasnya, kemudian dia membeli hamba sahaya dari sahabat-sahabat, kemudian memerdekakannya. Semua sahabat berlomba-lomba memerdekakan hamba sahaya, ya. Kemudian ada juga jika orang melanggar sumpah, kalau melanggar sumpah hukumannya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin, kemudian atau juga memberi bajunya, atau juga memerdekakan hamba sahaya. Akhirnya karena kegiatan memerdekakan hamba sahaya ini merupakan amalan yang paling hebat, maka para sahabat semuanya berlomba-lomba memerdekakan hamba sahaya. Dan akhirnya hamba sahaya atau perbudakan di dalam Islam sudah tidak ada lagi. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Dan barang siapa mereka yang mencari kesenangan di balik dua hal ini, dengan istri ataupun dengan hamba sahaya, yang mencari kesenangan dengan selain mereka, itu adalah orang-orang yang menantang Allah. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang melakukan kesalahan, misal di zamannya Nabi Lut, itu adalah orang-orang yang menentang Allah. Mereka adalah mencari kesalahan, mereka banyak mencari kesalahan. Maksudnya mereka banyak melakukan kesalahan dengan mereka tidak menjaga kemaluannya. Mereka juga melakukan hubungan seks dengan sesama jenis, ya. Nama negerinya adalah negeri Sadum. Maka kaum Nabi Lut itu disebut sebagai kaum Sadum juga. Negeri itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebagai hukuman atau sebagai azab terhadap kaum Nabi Lut yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, yaitu dengan menantang Allah. Kita tahu bahwa di sini ada ayat tentang perintah menikah. Jika kita sudah siap, ya, ada perintah menikah. Itu adalah jalan untuk kita terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah. Dengan menjaga kita untuk terhindar dari itu adalah kita harus menikah. Nanti kalau kalian sudah cukup umur, kalian juga diharuskan menikah. Wa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Dan Allah menciptakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.
Kemudian ayat yang terakhir adalah tentang walladzina hum liamanatihim wa ahdihim raun. Kata amanat ini berasal dari dua kata, yaitu antara iman dan aman. Iman itu artinya percaya dan aman artinya aman. Nah, amanat ini diberikan kepada orang yang dipercaya agar amanatnya bisa aman sampai kepada tujuan. Jadi berikutnya juga orang yang berjanji walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka orang-orang yang terhadap amanatnya dan terhadap janjinya mereka menjaganya. Orang yang menjaga janji, menepati janji itu adalah bagian dari orang-orang yang termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi di antara ayat kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan ini kita mungkin di sini hanya menyimpulkan dua yang ibu bahas hanya dua, yaitu satu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, dan yang kedua yang mereka menjaga amanat dan janjinya. Itulah mereka orang-orang yang beruntung. Semoga bermanfaat untuk kita semua penjelasan ibu hari ini tentang tafsir surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.